Allah yang penuh kasih yang mulia, yang bertahta dan berkuasa di segala tempat, yang hadir dalam semua situasi dan peristiwa, yang senantiasa ada di setiap waktu. Kami bersyukur di tengah-tengah pelbagai hal Kau menampakkan kasih-Mu. Utamanya pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama dalam persekutuan yang Tuhan berkati untuk semakin mendalami kehidupan kami dalam pengenalan kami akan Engkau melalui segala peristiwa. Kami bersama-sama memohon, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari, yang membentuk pemahaman kami dalam Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita dari Lukas 17 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-37, kita dengarkan bersama-sama. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak-anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Shalom, salam repermanda, marsi hahulungan. Ibu bapak dan saudara-saudara, tragedi dan ironi dalam kehidupan ini itu tidak akan pernah bisa hilang. Semua kita pasti mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang getir, bahkan sama sekali di luar dugaan, bahkan bukan oleh karena kesalahan kita, bukan oleh perbuatan kita. Dalam diam pun kita bisa kena oleh situasi-situasi yang tidak kita kehendaki. Bahkan ada Anthony de Mello, ini seorang pastor yang suka menyeleneh, dalam bukunya Nyanyian Sang Katak. Ya saya sebut saja pendeta, bukan pastor. Kalau di Protestan kan pendeta. Pendeta yang hidupnya sungguh-sungguh memberikan totalitas pelayanan kepada Tuhan. Lalu suatu ketika terjadi peristiwa banjir seperti bahtera Nuh ini, kisah Nuh ini. Tapi dia memiliki keunikan. Ketika datang air hujan pertama, jemaatnya datang berlari-lari. Pak Pendeta, ayo menyingkir ke tempat yang lebih tinggi.
Ada di sana sudah disediakan. Datang Pak Pendeta ini bilang, ya akan ada karya ilahi. Nah, air naik. Udah sampai di balkon inilah. Datang jemaat lagi bawa perahu, Pak Pendeta ini banjir sudah enggak. Ayo bersama-sama. Pak Pendeta katakan ada keselamatan ilahi. Sampai dia teratas, tidak ada lagi tempat. Perahu datang lagi. Pak Pendeta, tidak ada lagi itu Pak Pendeta. Pak Pendeta katakan akan ada karya keselamatan ilahi. Lalu dia pun tenggelam, mati tentunya. Lalu ketika masuk ke surga, Rasul Petrus yang menyambutnya marah-marah pendeta ini. Apa-apaan ini Pak Rasul Petrus? Aku ini sudah menyerahkan hidupku total dan percaya pada karya ilahi. Keselamatan yang ilahi. Loh, kenapa emang? Kok nggak datang-datang? Dasar konyol kamu. 3 kali karya ilahi datang meminta kamu untuk naik ke perahu itu, kamu nggak mau. Ini juga suatu pemaknaan menyangkut bisa saja terjadi tragedi di dalam kehidupan kerohanian kita. Lalu bagaimana sih kita jadinya hidup yang seperti ini? Apakah Tuhan sudah tidur? Apakah Tuhan sudah berhenti berkarya? Sehingga dalam situasi-situasi yang digambarkan Lukas pada peristiwa-peristiwa masa lalu, dia hendak sesungguhnya menekankan yang disebut sejarah keselamatan atau Heilgeschichte dalam tradisi kehidupan orang-orang beriman. Apa itu? Situasi-situasi yang terjadi, termasuk juga keadaan kita saat ini, COVID-19, orang-orang baik, orang-orang saleh, orang yang sangat ketat, berdisiplin, seperti di istana Buckingham Inggris, atau seperti di istana-istana raja-raja Arab. Ternyata mereka juga disentuh COVID juga. Ada situasi yang sungguh-sungguh di luar segala hal. Beyond everything katanya. Melampaui segala hal. Yang tidak bisa ditangani baik dari doa-doa, baik dari proses-proses yang ketat, lalu tetap pertanyaan, ada apa ini? Di mana engkau Tuhan? Apakah engkau tidak hadir dalam situasi yang demikian ini? Tetapi Lukas ini ingin memberi makna terhadap semua tragedi dan ironi itu. Yang pasti adalah Tuhan tidak pernah inkonsisten. Tuhan senantiasa teguh. Sekali hukumnya keluar, sampai kapanpun tidak akan dicabut. Tuhan adalah yang awal sampai akhir. Itu pemaknaannya adalah berketerusan, konsisten, tetap dan abadi itu. Kalau masa Bahteranu, realitasnya banyaknya orang yang tidak mau bertobat. Di masa Lot juga sampai tawar-menawar. Adakah 50 orang yang tersisa? Adakah 10 orang yang tersisa?
Yang mau dikatakan di situ, dosa akan berakibat kepada seluruh orang. Dosa akan melanda semua kehidupan. Makanya orang yang melakukan dosa, korbannya adalah orang lain. Dosa pasti melahirkan korban orang lain. Dosa tidak hanya merusak para pelaku, tetapi yang lebih rusak dan korban adalah sasaran dari para pelaku-pelaku yang berdosa itu. Itu sudah hukum kekekalan Tuhan yang tidak akan pernah dicabut. Maka bagaimana upaya gereja untuk semakin meminimalisir, membuat semakin sedikit atau menghilangkan sama sekali upaya-upaya perbuatan dosa. Di sini hukum kekekalan itu yang dinyatakan oleh Lukas, mari jangan pernah kita berpikir karena kita hidup dalam kepenuhan kerohanian kita, dalam kesempurnaan sekalipun spiritualitas kita, kita tidak terkena imbas, tidak terkena akibat, tidak terkena konsekuensi perbuatan orang lain. Dan karena itu selalu dikatakan oleh di dalam Alkitab, ahli-ahli menyimpulkan yang disebut corporation sin. Ada korporasi dosa. Ya, semakin tinggi jabatan seseorang, bila dia melakukan dosa, korbannya akan semakin banyak. Seorang pendeta yang berdosa, korbannya akan banyak. Seorang presiden yang berdosa, korbannya lebih banyak. Seorang eporus yang berdosa, korbannya lebih banyak. Sin corporation itu. Dan karena itu orang selalu mengatakan hati-hati, tanggung jawab jabatan, amanah. Parhaladu yang berdosa, korbannya satu jemaat ini. Ya, saya bersyukur parhaladu di sini nih sangat luar biasa. Saya selalu terharu kalau mengingat parhaladu Bandung Reformanda ini. Orang yang selalu memberi, yang tidak pernah mengambil. Kalau saya ke gereja-gereja lain, sekarang bahkan di gereja-gereja top, orang menghitung persembahan aja, sekarang ini diawasi. Diawasi itu dilihat. Ada enggak amplop yang pura-pura dijatuhkan dan lain sebagainya. Bayangkan itu. Keberdosaan itu. Ya, kita bersyukur, sungguh saya sangat bangga dan bersyukur dengan Parhaladu Reformanda ini. Dan juga jemaatnya juga luar biasa saya lihat. Tetapi kita tetap harus dalam kesadaran suatu saat saya akan terkena. Perlukah takut? Perlukah kita meragukan Tuhan? Tidak. Karena juga hukum kekekalan Tuhan, kepastian satu-satunya kepastian yang diberikan Tuhan kepada orang yang hidup adalah engkau pasti mati. Gak ada yang tidak. Seolah-olah kalau orang kena COVID, kita anggapkah dia yang negatif? Orang yang sial? Orang yang terkutuk? Orang laknat? Tidak. Orang yang terkena COVID bagi saya pahami. Ya, dia memang lebih dipentingkan Tuhan ketimbang di dunia ini. Dan karena itu orang yang kena COVID pun bersyukur. Tetapi bukan berarti kita seperti pendeta dengan karya ilahnya tadi. Abai terhadap segala bentuk-bentuk yang bisa menyelamatkan kita. Karya Tuhan yang namanya mujizat itu di dalam realitas. Hidup kehidupan ini di dalam segala peristiwa apapun
Di sana ada hukum-hukum Tuhan yang berlaku. Lalu adakah yang disebut keistimewaan, privilege katanya? Itu tetap dalam mekanisme dan kontrol Tuhan. Sekacau apapun, mau air bah, mau jadi garam, atau mau menjadi yang lain-lain, Tuhan ada di situ. Tuhan ada dengan hukum kekekalannya. Kita sudah memenuhi protokoler kesehatan dari COVID, tetapi harus tetap ada reserve di dalam diri kita. Tuhan, bukan saya yang menentukan hidup ini, tetapi Engkau. Toh orang meninggal juga tidak hanya karena COVID kan. Sampai hari ini lebih banyak yang meninggal karena bukan COVID. Sampai hari ini. Berapa banyak yang meninggal karena tabrakan? Tiap jam. Maupun penyakit-penyakit lain. Dan karena itu tetap juga Lukas, penulis Lukas ini mengharapkan, ya jangan pernah alang kepalang. Kalau kamu sudah di ladang, jangan pulang lagi. Kalau kamu sudah di atap, jangan lagi turun. Teruslah melakukan pekerjaan. Kalau engkau beriman, jangan alang kepalang. Tetapi juga jangan menyalahgunakan spiritualitas maupun iman itu. Karena beriman gak perlu protokoler. Karena berimanlah orang melakukan dengan patuh dan taat protokoler kesehatan. Karena beriman. Bukan karena iman dia mengabaikan segala protokoler itu. Itu kesalahan tadi. Karena saya orang percaya akan bebas, akan selamat dan lain sebagainya. Itu kepercayaan yang palsu. Karena saya orang percaya, saya juga memahami segala upaya-upaya yang dilakukan pemerintah yang tadi didoakan pendoa syafaat kita, si tua ganda, untuk konsisten hidup di dalam protokoler kesehatan itu. Dan karena itu, dalam pemaknaan Lukas ini, di dalam segala situasi apapun, tetap ada yang disebut kategori keberadaan dalam relasi antara manusia dengan Tuhan. Ada 4 itu. 4. Pertama, Tuhan berkenan kepada kita. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, sama seperti orang tua atau sama seperti berteman. Kalau kita sungguh-sungguh berkenan mengasihinya, tanpa diminta, kita udah memberi. Kepada teman yang paling kita sayangi. Ada uang kita lihat ada kekurangan pada sepatunya, kita mau bantu tanpa dia minta. Ke anak kita juga gitu. Anak yang begitu berkenan di hadapan orang tuanya, begitu. Belum mengeluh kesah, ibunya atau bapaknya sudah datang. Sepertinya bajumu sudah kurang ya nak, kita beli ya. Tanpa dia minta. Itu status pertama. Tuhan sungguh-sungguh berkenan. Status kedua, Tuhan mengizinkan. Status yang kedua ini mengizinkan, itu mesti diminta. Tadi kalau berkenan tanpa diminta, ini the best itu kan. Yang paling kukasihi. Tapi kalau sudah mengizinkan, orang tua mengizinkan, mesti diminta. Dan kadang-kadang mesti ada argumentasi.
Harus ada alasannya. Pa, Ma, aku mau ke sana. Ah, ngapain kau? Enggak, Pa. Aku mau beli ini. Kan kau masih punya. Enggak, Pa. Yang ketiga, dibiarkan. Ini sudah. Mau bahas lama-lama malam utusan. Saya tadi udah bilang kau begini, kau maunya ke sana. Suka-suka kau lah. Nah, kalau udah situasi itu hubungan seorang anak dengan orang tua, waduh, itu kadang main ancam sudah. Pak, aku minta uang. Untuk apa kau? Masih banyak yang mesti orang tuamu tanggung. Ini enggak, Pak. Kalau enggak aku lari nih. Nah. Dibiarkan. Udah akan sangat susah itu. Relasi itu udah akan sulit. Yang keempat. Terakhir. Dibenci. Aku enggak nganggap kau lagi anakku. Perbuatanmu. Dan lain sebagainya. Keempat ini bisa dalam bentuk komunal, persekutuan. Bisa dalam bentuk personal, diri kita sendiri. Dan setiap waktu terbuka kesempatan bagi kita untuk menyadari status keberapa saya. Status keberapa persekutuan saya. Status keberapa keluarga. Apakah dikasihi dan kepadanya Tuhan berkenan, atau diizinkan, atau dibiarkan, atau dibenci. Di dalam semua peristiwa yang terjadi, terutama kisah masa silam, pemaknaannya ke sana oleh Lukas ini. Lihatlah, nikmatilah hubungan dengan Tuhan di dalam semua peristiwa apapun, dengan senantiasa mengevaluasi diri, bertanya kepada diri sendiri, nomor berapakah statusku? Nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Nomor 3 kah? Nomor 4 kah? Bila demikian halnya, gak perlu lagi kita berpikir COVID ini menyeramkan atau bukan. Atau datang penyakit lain atau bukan. Atau kematian datang melalui berbagai bentuk-bentuk lain atau bukan. Tidak itu lagi. Kita udah akan senantiasa bisa kuat, tenang, bergairah, semangat. Karena tadi, apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan mengizinkan? Apakah Tuhan membiarkan? Apakah Tuhan membenci? Situasi-situasi. Mulai dari diri sendiri. Kemudian persekutuan yang kecil keluarga. Kemudian persekutuan yang lebih besar. Jemaat, bangsa, dan dunia. Kita bisa memahami itu semua. Dunia ini udah status berapa sekarang ini bagi Tuhan? Gereja-gereja sudah status yang mana bagi Tuhan? Keluarga-keluarga sudah status yang mana bagi Tuhan? Pribadi-pribadi sudah status yang bagaimana bagi Tuhan? Reformanda tentu, ya minimal harus status yang nomor 2 lah kan? Kadang-kadang gitu. Ya, kita bisa. Reformanda bisa. Jemaat reformanda. Yang di sini maupun yang di rumah bisa. Bukankah reformanda mengalami seperti air bah di trotoar? Ada yang di sini tidak merasakan itu?
ada yang dipukul, ada yang luka-luka, ada yang masuk penjara, dan lain sebagainya. Ada. Apakah Tuhan tidak ada di situ? Ada. Apakah Tuhan berkenan? Mari kita menilai segala sesuatunya. Ini akan bisa semakin minimal in between number 2 and number 1. Di celah-celah itu, wow, sangat luar biasa. Reformanda, saling mengasihi reformanda. Amin, kita berdoa. Tuhan, biarlah kami memaknai segala peristiwa yang terjadi, bahwa di sana Engkau hadir dengan hukum-Mu yang kekal, yang tidak pernah Kau cabut dan abadi itu. Dan karena itu biarlah kami semua memahami kehadiran kami di dunia dalam pengendalian-Mu di tengah segala sesuatu yang terjadi. Dan karena itulah kami boleh kuat. Dan karena itulah kami bisa bersama-sama dalam sukacita bersama Engkau menghadapi segala peristiwa yang paling menakutkan sekalipun. Kami bisa mengatasinya. Karena Engkau selalu ada dan hadir. Engkau yang berdaulat total, berkuasa penuh. Dan karena itu kami menyerahkan semua diri kami dalam kendali-Mu, dalam kuasa-Mu, dengan ketaatan iman kami. Berkati semua yang hadir di sini maupun di rumah jemaat Tuhan. Berikan berkat-berkat terpenting dan terbaik di dalam semua hal, di dalam semua peristiwa, di dalam semua cita-cita, di dalam semua pengharapan. Dalam kuasa kasih-Mu ya Yesus Kristus. Amin.